على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu yang baik hatinya semua? Ini dari Pulang Pisau lah. Masya Allah. Jam berapa berangkat? Maka ada mendengar untuk jam 4 ya. Oh, ada yang seberang lah, Masya Allah. Perjalanan pian jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas yang berlipat ganda. At-tawab biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung kecapaiannya. Semakin banyak capek kita, semakin banyak uyuh kita, maka semakin banyak pahalanya. Jadi kalau jadi yang banyak pahalanya kita. Karena bukan kameramen ini kan dari sini aja. Sedikit aja pahalanya. Pas saja kah? Ya, seseorang wafat itu menurut kebiasaannya. Ada yang baru-baru kita melihat lagi sholat lah, meninggal sujud kah? Apa rukuk meninggalnya? Lagi sujud, Masya Allah. Adalah yang dahulu bang, yang ibu-ibu mengaji, lagi khataman Quran, mungkin 70-an umur sidin kah? Ada lawas, labah. Masya Allah, indahnya meninggal dalam keadaan membaca Quran. Itu artinya apa yuk? Artinya orang ini kebiasaannya baca Quran. Orang itu kebiasaannya sholat. Maka Allah wafatkan dalam keadaan sholat. Ada orang di daerah sana, jauh, kalau sebutkan. Lagi bedom, pian. Balak 5. Tahu lah pian balak 5? Ada tahu ya? Hah? Berimian. Oh tahu aja. Nah, tahu berimian berarti tahu nih. Adalah yang biasa berimian nih. Kada gurai di sini kada ada bang lah, mungkin bujang bahari adalah kira-kira kada biasa juga. Masya Allah, berarti wanita-wanita yang mulia semuanya nih. Balak 5 aja nya telukup boy, balak 5 habis balak 5 telukup nah, dikira kawannya begayaan, ternyata kada benak lagi. Masya Allah, meninggal dalam keadaan balak 5. Pas saja kah? Nah kasihannya bu, meninggal dalam keadaan balak 5. Waliyadzubillah. Ada orang meninggal boy, ada orang nih suka mengunjut. Tahu lah mengunjut. Pernah lah memancing. Sering hobi. Ada orang nih di Depok yang bercerita Saripin Ilham. Orang nih suka memancing boy, Masya Allah kasihannya. Memancingnya. Ada tahu pokoknya tidak ada hari libur mancingnya. Sambil berokok. Rokoknya gugur, mati boy. Masya Allah. Hah? Rokoknya gugur mati. Rokoknya yang mati. Orangnya masih hidup. Karena apa mau unjung, yang penting adzan tetap sembahyang. Jangan sampai kita mancing terus. Kalau tahu orang kematian mau unjun pokoknya aku. Kalau tahu orang barisan mau unjun pokoknya aku. Nah itu yang salah. Ada orang buat di Kapuas lah. Ulun lagi dahulu. Lagi belum lulus sekolah pesantren. Jadi kalau ulun liburan bulik ke rumah kan. Nah, sambil menunggu adzan maghrib ulun duduk di pos. Duduk. Nah, di pos itu ada tempat guringnya orang ini. Orang ini buat pada waktu itu umurnya sekitar 40-an, rambut panjang. Nah, kada kawinnya. Jadinya kemana-mana ketujuh. Habis itu pokoknya karena tahu dia apa-apa lah, karena tahu dia ibadat, mau judi lah apa semuanya. Lalu lu mendengar langsung dengan kawan-kawannya pandiran,
Yang paling nyaman itu jadinya mati itu karena adalah dihiga orang tua. Aku hendak bandarnya mati itu karena dihiga orang tua. Jadi walaupun inya kayak itu kelakuannya kan, tapi artinya kan bagus orang nih. Ya kada? Keinginannya mati di samping orang tua. Bagus kada tuh? Pas saja kah? Bagus kada? Nah bagus. Kalau artinya walaupun inya suka ini, suka itu, tapi inya ingin mati dalam keadaan dihiga orang tua. Apa yang terjadi, Bu? Setahun kemudian orang itu udah sebujur mati, boy. Meninggal. Tapi apa? Meninggal dihiga botol cap orang tua. Pas saja kah? Tahu lah pian botol cap orang tua? Apa? Bir ya lah, bir. Nah, ternyata apa, Bu? Yang inya sampaikan di orang tua itu inya nih katujuk nah minum bir. Masya Allah. Ulun bingung juga. Orang tuanya kan sudah meninggal. Kenapa nyawa pendir kayak itu? Artinya paling nyaman kayaknya mati dihiga orang tua. Ternyata inya ini kebiasaannya minum bir. Maka Allah wafatkan dalam keadaan minum bir. Cap orang tua. Waliyadzubillah. Itu namanya menurut kebiasaannya. Maka itu Nabi bersabda. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang meninggal menurut kebiasaannya, ujar Nabi. Jadi biasakanlah pian menurut kebaikan. Mohon maaf, yang paling malu apa? Meninggal dalam keadaan dihiga botol itu sudahnya tadi. Ini lagi dalam keadaan melakukan perzinahan. Waliyadzubillah. Ada kalau mendengar itu lagi di kamar berduaan. Waliyadzubillah. Malunya itu kesian. Maka zaman ini pian amu sudah termedsos. Itu sampai keturunan kita yang ketujuh supannya. Ada tukuan supan gelo. Jadi pian hari ini hati-hati. Karena jejak di kita ini menyakitkan. Apa yang pernah kita terjadi, anak cucu kita itu melihat tahu. Jadi jangan sampai perilaku yang kada bagus. Tapi untungnya meninggal kaiku aja dalam sholat, untung gelo. Ini kada meninggal di hotel dengan perempuan lain. Waliyadzubillah. Mudahan pian selamat semuanya. Maka itu boy, supaya selamat, diantaranya adalah lagi kita di toilet itu, lagi berbasuh itu, di dalam hati, ya Allah jagakanlah kemaluanku, jagakanlah hatiku. Nah, itu. Sambil kita cebokan. Nah, itu. Tapi di hati aja, jangan jagakanlah kemaluan itu, ada boleh. Di hati aja boy. Pas saja kah? Kemudian kalau bulik, kalau laki guring, anak guring itu tiupakan, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Itu insya Allah Allah jaga. Nah, Bu, kita kembali. Kematian itu mendadak. Maka itu kita persiap. Jangan sampai kita sembah sembarangan. Dan meninggal itu akan terjadi di tanah yang kita dilahirkan. Kita dilahirkan di Pulang Pisau, pasti kita mati di Pulang Pisau. Kita dilahirkan di tanah Mekah, pasti karena kita akan pasti ke Mekah matinya. Wallahu a'lam. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Retno Lantri dari BKMT Pulang Pisau. Ya. Saya ingin bertanya, Ustadz, apabila seseorang yang baik namun pas meninggal orang tersebut hilaf sedang melakukan keburukan. Pertanyaan saya di sini, apakah orang tersebut bisa dikatakan meninggal sesuai dengan kebiasaannya? Terima kasih Ustadz. Jadi, Assalamualaikum. Pertanyaan gimana? Apakah orang tersebut bisa dikatakan meninggal dengan sesuai kebiasaannya? Nah, pertanyaan sebelumnya apa? Sebelumnya? Apabila seseorang yang baik, namun pas meninggal orang tersebut hilaf sedang melakukan keburukan. Iya, wallahu alam. Seseorang itu kata Nabi SAW tadi kan meninggal menurut kebiasaannya. Nah, mungkin ya, mohon maaf ya, orang yang kelihatan baik kemudian meninggalnya dalam keadaan maksiat, mungkin kita tidak melihat dia dalam kesendiriannya bermaksiat. Kita tidak tahu kan, karena kita percaya kepada hadis Nabi SAW. Jadi kalaupun baiknya kenapa jadi meninggal? Mungkin si Dini dalam kesendirian, orang kada tahu, karena yang maksiat itu yang susah dijaga tuh ketika kita sendiri. Kita sendiri itu susah. Kalau rame-rame kan kita supan melihat orang. Kalau sorangan itu buka HP macam-macam. Lagi sorangan, Pang. Pas saja kah?
Di sini kan ada pangsi baik-baik semuanya. Tawam keluarga enak. Ya, silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Nurjannah dari BKMT Pulang Pisau. Ya. Ulun hendak betakun Pak Ustadz, Ya. apa amalannya supaya nyaman meninggal dunia? Iya. Itu aja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Ibu Jannah ini mewakili semua kita. Artinya kita pengen mati nyaman, husnul khatimah. Semua kadada yang kada hendak. Bahkan orang yang ahli maksiat ingin mati selamat inya. Kadada inya ditakun aja pian. Ika kada maunya. Hendak mati yang bagus inya. Walaupun ahli maksiat, gawiannya hari-hari maksiat, tetap di dalam keinginan itu, ya Allah aku pengen mati yang baik. Nah, kayak gitu. Apalagi kita ini. Pas saja kan. Di antaranya amalannya itu adalah dahulu guru sekumpul dan beliau juga mengambil dalil-dalil itu jangan lupa habis sholat sunnah subuh membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, jangan terbalik. Ya ada orang terbalik kan, la ilaha illa anta ya hayyu ya. Nah, itu terbalik ngarannya. Mestinya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Adanya la ilaha illa anta ya hayyu ya, itu aja. Bisa mendengar itu? Nah, itu terbalik ngarannya. Nah, yang kedua amalannya itu pernah ditanyakan juga langsung daripada Rasulullah, sanadnya itu adalah membaca ayat kursi dan amanah Rasul setiap kali sholat. Riwayat lain hanya ayat kursi aja. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, maka tidak ada hijab antara dirinya dan surga kecuali kematian. Ayat kursi jangan lupa pian membacanya habis sholat 5 waktu. Jangan lupa, pokoknya berdiri berjalan enggak, pokoknya ayat kursi jangan ketinggalan. Nah, perlu perhatikan. Banyak kalau orang bila ada meninggal lah, mudahan sih husnul khatimah aja. Ayalah. Iyalah. Bahkan di WA grup, semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah. Pas saja kan? Orang mati itu sudah kada kau lagi apa-apa. Nang didoakan semoga husnul khatimah itu kita yang masih hidup. Jadi kalau ada yang sudah meninggal, cukup kita mudahan dia mendapat rahmat yang luas. Itu bukan mudahan husnul khatimah, kada bisa lagi. Karena arti husnul khatimah itu penutupan yang baik. Sedangkan orang yang mati. Nah, jadi salah itu doa kayak itulah. Yang benar itu mudah-mudahan dapat rahmat yang luas, dosanya diampuni, masuk surga. Itu bukan mudahan husnul khatimah. Pas saja kan? Pernah lah kayak itu pian di grup sering lah. Nah, jujur karena di stikernya sudah kayak itu, semoga khatimah. Ah iya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salatullah